Materi hari ini adalah menjaga kebersihan rumah. Siapa yang di sini suka membersihkan rumah bersama anggota keluarga yang lain? Nah, sekarang teman-teman bisa membuka buku di tema 6 halaman 8. Di situ sudah ada judulnya ya, bersyukur dengan menjaga kebersihan. Kemudian di bawahnya ada ceritanya bahwa kita semua harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan kesempatan untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Kemudian caranya kita bersyukur adalah dengan cara merawat dan juga membersihkan rumah. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 9, kita baca bersama-sama. Judulnya, Menjaga Kebersihan Rumah. Rumah keluarga Togar selalu bersih. Setiap anggota keluarganya harus menjaga kebersihan rumah. Mereka mempunyai aturan yang harus ditaati. Membuang sampah pada tempatnya. Selalu makan di meja makan, setelah menggunakan barang dikembalikan ke tempat semula. Setiap anggota keluarganya mempunyai tugas membersihkan rumah setiap hari. Bapak merapikan tanaman, ibu memasak dan membersihkan dapur, Togar menyapu dan mengepel lantai, Tania, adik Togar, membersihkan halaman. Semua melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semua menaati aturan yang telah disepakati bersama. Tidaklah heran jika rumah Togar selalu bersih dan asri. Nah, dari cerita tersebut bahwa keluarga Togar itu selalu bekerja sama dalam membersihkan rumah. Tadi sudah disebutkan ya, tugas masing-masing anggota keluarganya. Nah, teman-teman juga mulai sekarang bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Togar ya. Jadi teman-teman bisa berbagi tugas dengan anggota keluarga lain di rumah untuk membersihkan rumahnya. Kemudian teman-teman juga kan sudah terbiasa dengan adanya life skill. Life skillnya kan seperti menyapu, mengepel, terus menyiram tanaman. Itu juga untuk melatih teman-teman agar teman-teman terbiasa dengan pekerjaan rumah sehingga bisa meringankan dan membantu orang tua kalian untuk menjaga dan merawat rumah kalian. Di halaman 28, teman-teman juga bisa melihat tidak hanya keluarga Togar saja yang berbagi tugas untuk membersihkan rumah, tapi di halaman 28, di situ ada keluarga Reni yang juga bergotong royong untuk membersihkan rumah. Contohnya, Reni membantu membersihkan meja dan kursi, ayah merapikan tanaman dalam pot, ibu menyapu lantai, kakak membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah belajar tentang pembagian tugas anggota keluarga di rumah saat membersihkan rumah. Nah, kemudian kita akan lanjut belajar tentang kebiasaan baik dan tidak baik. Nah, di sini di halaman 30, teman-teman bisa melihat ada 6 gambar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ sudah ada gambar yang baik dan yang tidak baik. Nih, judulnya menandai kebiasaan baik dan tidak baik. Perintahnya, amati gambar berikut ini. Tahukah kamu kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan rumah? Kebiasaan baik membuat rumah kita bersih, asri, dan sehat. Berilah tanda centang pada gambar kebiasaan baik. Berilah tanda silang pada gambar kebiasaan tidak baik. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Kita kerjakan bersama-sama ya. Gambarnya itu lihat ada sofa, kemudian di bawahnya ada pakaian yang saling berserakan di bawahnya.
Nih, ada keterangannya, pakaian kotor berserakan di lantai. Kira-kira kalau melihat keadaan seperti ini, apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Pasti kebiasaan ini kebiasaan tidak baik karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di rumah ya teman-teman. Jadi kita beri tanda silang. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Ada seorang anak sedang mengepel lantai. Kira-kira ini kebiasaan yang baik atau tidak? Tentu, ini adalah kebiasaan baik. Maka kita beri tanda centang. Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ada seorang anak yang sedang memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Keterangannya mencuci pakaian yang kotor. Oke, bisa dilihat ya. Ini termasuk dalam kebiasaan yang baik. Jadi kita langsung beri tanda apa? Centang. Ya, kita lanjut gambar yang keempat. Gambar apa? Mencoret-coret dinding. Siapa ya yang dulu pas kecil waktu teman-teman TK atau waktu berumur 5 tahun sudah sering melakukan kegiatan seperti ini? Oke, untuk sekarang karena teman-teman sudah tahu bahwa itu tindakan yang tidak baik, maka teman-teman tidak boleh lagi ya untuk mencoret-coret dinding rumah. Nah, karena ini perilaku yang tidak baik, berarti kita beri tanda silang. Lanjut ke gambar yang kelima, membuang sampah sembarangan. Jadi kita membuang sampah asal saja, tidak pada tempatnya. Kan bahaya ya teman-teman, bisa menyebabkan musibah, salah satunya adalah banjir. Nah, makanya kita harus rutin atau selalu membuang sampah pada tempatnya. Karena ini gambar yang tidak baik, maka kita beri tanda apa? Silang ya. Selanjutnya gambar yang terakhir. Gambar merapikan tempat tidur. Nah, ini sering sekali untuk kegiatan life skill teman-teman ya. Sudah berapa kali teman-teman melakukan life skill merapikan tempat tidur? Nah, ini kebiasaan baik. Makanya teman-teman harus sering-sering untuk melakukannya. Oke, berarti kita beri tanda apa? Centang. Nah, sudah terisi semua, jadi silakan teman-teman bisa mengisinya juga di rumah. Tadi teman-teman sudah belajar tentang kebiasaan baik dan tidak baik yang kita lakukan di rumah. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk berhubungan ya dengan kegiatan kita saat membersihkan rumah, yaitu salah satu contohnya ketika kita mengepel lantai, kita harus memiliki petunjuk agar lantainya bisa bersih. Nah, arti dari kalimat petunjuk apa sih? Jadi, silakan teman-teman bisa menyimak materinya dengan baik. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang berisi langkah-langkah secara urut saat kita melaksanakan suatu kegiatan. Jadi, ketika kita membuat kalimat petunjuk, kita harus membuatnya secara urut agar apa yang kita kerjakan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita akan melihat bagaimana contoh kalimat petunjuk. Teman-teman bisa melihat contoh kalimat petunjuk pada halaman 22. Nah, di situ sudah ada tabel yang berisikan cara membersihkan kaca jendela. Ada tabel nomor, kemudian kalimat petunjuknya dan juga gambar petunjuknya. Kita lihat cara yang pertama untuk membersihkan kaca jendela. Dilihat. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk mengelap kaca jendela seperti kemoceng, ember, kain lap, dan koran bekas. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar petunjuknya juga sudah ada ya. Itu ada gambar kemoceng, kemudian kain lap, koran, dan
ember. Untuk yang nomor kedua, langkahnya yaitu isilah ember dengan air secukupnya. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar petunjuknya juga ada untuk mengisi air ke dalam ember. Itu ada airnya ya yang mengalir dari keran. Kemudian untuk gambar yang ketiga, kalimat petunjuknya adalah bersihkan kaca menggunakan kemoceng agar debu hilang. Nah, di gambar petunjuknya pun sama, ada seorang anak laki-laki yang sedang membersihkan kaca menggunakan kemoceng. Tujuannya adalah agar debu yang terdapat pada kaca bisa hilang. Kembali ke halaman 23 untuk cara selanjutnya, yaitu cara yang keempat, basahi kain lap dengan air. Nah, di gambar petunjuknya pun sama, seorang anak laki-laki yang sedang memegang lap. Nah, untuk petunjuk yang nomor 4, caranya adalah membasahi kain lap dengan air. Setelah itu kita lanjutkan ke petunjuk yang kelima. Gosokkan kain basah tersebut ke kaca jendela secara merata. Nah, setelah dibasahi kain lapnya, sekarang digosokkan ke kaca jendela. Di gambar petunjuknya pun sudah sesuai ya dengan kalimat petunjuknya. Nah, kita lanjutkan ke cara yang terakhir, yaitu keringkan kaca jendela menggunakan kertas koran. Kaca jendela sekarang sudah bersih berkilau. Nah, setelah tadi mengelap kaca dengan lap, untuk tahapan yang terakhir yaitu membersihkan kaca jendelanya menggunakan koran ya, agar tidak basah lagi dan agar kacanya bisa kering. Setelah melakukan semua tahapan, maka kaca jendelanya menjadi bersih berkilau. Nah, demikian cara membersihkan kaca jendela. Nah, itu tadi contoh dari kalimat petunjuk. Jadi, kalau kalimat petunjuk itu harus ada langkah-langkahnya dan harus sesuai dengan urutannya. Nah, sekarang tugas teman-teman di rumah adalah membuat kalimat petunjuk cara mencuci gelas pada worksheet yang sudah dibagikan. Untuk lebih jelasnya, di situ kan ada gambarnya ya teman-teman. Ustadzah mengambil dari buku tema di halaman 52 sampai 53. Nah, untuk worksheetnya silakan teman-teman, karena kemarin sudah mendapatkan himbauan untuk menggunakan buku, jadi silakan worksheetnya bisa ditempelkan di buku teman-teman masing-masing. Dan tugasnya nanti bisa dikumpulkan pada saat pengambilan portofolio pekan depan. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan disampaikan oleh Ustadzah bisa diterima oleh teman-teman, dan nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas yang Ustadzah berikan bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.